Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan anak-anak semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap bersemangat untuk mengikuti pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru, walau hanya melalui media seperti sekarang ini. Pelajaran kimia kelas 10, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang metode ilmiah dan keselamatan kerja. Tujuan pembelajaran, setelah proses pembelajaran ini selesai, maka diharapkan kepada siswa yaitu yang pertama dapat menjelaskan kegunaan metode ilmiah. Yang kedua, dapat menjelaskan langkah-langkah metode ilmiah. Yang ketiga, dapat menjelaskan fungsi alat-alat laboratorium. Yang keempat, dapat menjelaskan keselamatan kerja di laboratorium. Yang kelima, dapat menjelaskan arti simbol-simbol atau logo-logo yang biasanya tertera di luar botol yang di dalamnya terdapat zat-zat kimia. Sebelum kita membahas tentang apa itu metode ilmiah, bagaimana langkah-langkah metode ilmiah, dan apa manfaat dari metode ilmiah, anak-anak akan Bapak ajak dulu untuk memahami suatu masalah yang akan anak-anak saksikan di layar ini. Nah, jika di rumahmu secara tiba-tiba terjadi mati lampu, apa yang akan kalian lakukan? Ya, tentu saja kalian tidak secara langsung memperbaikinya atau secara tiba-tiba langsung menelpon petugas PLN. Nah, sebelum melakukan tindakan-tindakan tentang pengatasan masalah tersebut, ya tentu saja kalian akan berpikir dulu, tentu saja. Menduga-duga dulu, tentu saja. Nah, apa yang Anda pikirkan? Ya, barangkali bola lampunya yang putus. Atau mungkin MCB-nya yang turun. Atau salah satu anggota keluarga keluar rumah untuk melihat di sekitar rumah apakah terjadi mati lampu secara keseluruhan. Nah, cara berpikir demikian ini adalah bagian dari cara berpikir ilmiah. Karena cara berpikir ilmiah yang selanjutnya nanti menggunakan metode ilmiah, maka setidak-tidaknya dimulai dari harus ada masalah. Kemudian ada proses mencari keterangan bagaimana cara mengatasi masalah tersebut. Yang berikutnya di sini ada dugaan-dugaan yang mencari apa sumber masalah. Lalu yang pada akhirnya Anda akan memutuskan untuk memperbaiki atau menyelesaikan masalah tersebut. Baik, kita lanjut. Berikutnya, apa manfaat dari metode ilmiah itu? Semua pertanyaan-pertanyaan yang tadi muncul itu akan bisa dijawab apabila kita melakukan yaitu kerja ilmiah. Nah, di dalam melakukan kerja ilmiah, maka seseorang itu harus menerapkan yaitu apa yang disebut dengan metode ilmiah. Apa yang dimaksud dengan metode ilmiah? Metode ilmiah adalah suatu cara yang sistematis digunakan untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi. Dan apa kegunaan atau manfaat dari metode ilmiah ini? Yang pertama, untuk pengembangan ilmu pengetahuan.
Yang kedua, untuk memecahkan masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan. Yang ketiga, untuk menguji ulang hasil penelitian sehingga didapatkan kebenaran yang objektif. Nah, bagaimana metode ilmiah atau tahapan-tahapan dalam melakukan metode ilmiah ini? Tentu saja tadi sudah kalian lihat bahwa tahapan dari metode ilmiah ini dimulai dengan adanya masalah atau rumusan masalah. Berikutnya mengumpulkan keterangan-keterangan satu teori bisa satu apa tahapan-tahapan dari metode ilmiah. Nah, bagaimana tahapan-tahapan dari metode ilmiah? Tadi sudah sama-sama kita dengar bahwa metode ilmiah itu berawal dari adanya masalah. Lalu dari adanya masalah itu timbul mencari-cari yang disebut dengan keterangan-keterangan atau pengumpulan keterangan. Yang ketiga, adanya dugaan-dugaan atau yang disebut dengan hipotesis untuk menduga-duga apabila suatu masalah ini diselesaikan maka akan menghasilkan sesuatu untuk memberikan jawaban dari masalah tersebut. Yang berikutnya yaitu mengadakan atau melakukan percobaan. Nah, di dalam pelaksanaan percobaan ini setidak-tidaknya ada 3 hal yang dilakukan. Yang pertama, mencatat data. Yang kedua, mengolah data. Dan yang ketiga, menganalisis data. Setelah percobaan dilakukan setidak-tidaknya melalui 3 tahap ini, barulah berikutnya akan muncul yang disebut dengan kesimpulan. Tentu saja kesimpulan ini tidak langsung jadi, tidak langsung memberikan apa yang diinginkan, dan kesimpulan ini itu pun harus diuji ulang sehingga akan didapat kesimpulan yang betul-betul akurat atau valid. Nah, yang terakhir dari metode ilmiah ini adalah pelaporan. Pelaporan ini bisa dalam bentuk laporan tertulis, bisa dalam bentuk jurnal, atau dalam bentuk berita-berita untuk dipublikasikan kepada masyarakat. Baik, kita lanjutkan. Topik berikutnya kita akan memahami tentang laboratorium. Apa yang Anda ketahui tentang laboratorium? Nah, secara sempit, laboratorium ini diartikan sebagai satu ruangan yang dibatasi oleh dinding yang di dalamnya terdapat alat-alat dan bahan-bahan beraneka ragam yang dapat digunakan untuk melakukan eksperimen. Dapat juga dikatakan bahwa laboratorium itu sebagai salah satu sarana pendidikan, sebagai tempat peserta didik berlatih dan kontak dengan objek yang dipelajari secara langsung, baik melalui pengamatan maupun percobaan. Namun secara umum bahwa laboratorium ini diartikan sebagai satu tempat untuk melakukan percobaan dan pelatihan. Nah, untuk mencapai tujuan yang diharapkan sesuai dengan tujuan, dan untuk mencapai tujuan sesuai dengan apa yang diharapkan, bahwa laboratorium ini pun harus mempunyai tata tertib
Nah, tata tertib ini di sini terbagi atas 3. Yang pertama, tata tertib sebelum bekerja di laboratorium. Yang kedua, tata tertib selama bekerja di laboratorium. Dan yang ketiga, tata tertib sesudah bekerja di laboratorium. Oke, kita ke yang pertama, bagaimana tata tertib yang ada di laboratorium sebelum pekerjaan itu dilakukan. Yang pertama, mempersiapkan hal-hal yang diperlukan seperti alat tulis, prosedur kerja, alat bahan yang diperlukan untuk kegiatan praktikum. Yang kedua, menggunakan pakaian yang tertutup, menggunakan jas laboratorium selama bekerja. Bagi yang berambut panjang, supaya rambutnya diikat ke belakang, atau menggunakan topi pelindung, masker misalnya, sarung tangan karet, dan sebagainya. Yang ketiga, memakai sepatu yang tertutup. Tidak diperkenankan memakai sandal, atau menggunakan sandal atau memakai sepatu yang berhak tinggi. Nah, ini dilarang. Kemudian berikutnya, dilarang memakai perhiasan yang dapat rusak karena zat kimia. Itu ada beberapa logam yang mudah mengalami koresi apabila bersentuhan atau terkena uap dari zat-zat kimia. Nah, bagi yang mengenakan lensa kontak selama bekerja harus dilepaskan. Nah, ini tata tertib sebelum bekerja di laboratorium. Yang berikutnya, tata tertib selama bekerja di laboratorium. Tentu saja yang pertama, sebelum bekerja itu harus berdoa dulu. Yang kedua, sebaiknya tidak bekerja sendiri di laboratorium. Ya, biasanya di laboratorium itu berkelompok, tidak per orang, atau setidak-tidaknya ditemani oleh asisten atau laboran yang mengawasi. Yang ketiga, tidak diperkenankan bercanda, bergurau, berkejar-kejaran, bermain-main dengan alat dan bahan-bahan kimia. Yang keempat, dilarang makan, minum, merokok di dalam laboratorium. Yang kelima, ya, selama bekerja di laboratorium tentu saja kerapian dan kebersihan harus tetap terjaga. Yang keenam, reaksi kimia yang sedang dalam proses itu tidak boleh ditinggal. Harus diawasi sampai dengan reaksi kimia itu selesai. Dan yang ketiga, ini tata tertib sesudah bekerja di laboratorium. Yang pertama, sebelum meninggalkan laboratorium, alat-alat listrik harus dimatikan. Keran-keran air harus ditutup. Alat dan bahan-bahan kimia yang diambil atau digunakan harus dikembalikan kepada tempatnya. Kemudian, keran gas, meja-meja praktikum harus kembali ke posisi semula dan harus dalam keadaan rapi dan bersih. Yang berikutnya, jika ada limbah-limbah hasil praktik itu tidak boleh secara langsung dibuang di tanah atau di parit-parit, karena dikhawatirkan di tanah atau di parit tersebut terdapat organisme yang barangkali akan mati apabila terkena limbah tersebut. Oleh karena itu, limbah ini harus disimpan, harus diletakkan pada tempat yang aman, misalnya botol-botol tebal yang berwarna gelap. Kemudian sampah-sampah organik dan sampah anorganik itu harus dipisahkan dan ditempatkan sesuai dengan tempat dan jenisnya. Nah, demikianlah aturan-aturan yang biasanya terdapat di laboratorium demi untuk menjaga keselamatan pekerjaan atau praktik yang terjadi di laboratorium itu. Dan supaya laboratorium ini dapat memberikan kenyamanan
dan keselamatan bagi pengguna, tentu saja ada hal lain yang erat hubungannya dengan kegiatan di laboratorium itu. Misalnya, adanya air yang cukup dengan saluran keran yang lancar, memiliki shower untuk keperluan darurat. Nah, ini shower ini digunakan, keran air digunakan apabila nanti terjadi hal-hal yang misalnya tertumpah zat kimia mengenai kulit dan seterusnya, maka harus disemprot, disiram dengan air yang mengalir. Kemudian pipa saluran gas dan keran itu juga harus berfungsi dengan baik. Yang berikutnya, memiliki alat pemutus arus listrik yang baik supaya bila terjadi konsleting itu mudah diputuskan aliran listrik di laboratorium tersebut. Kemudian ada kotak P3K. Nah, ini digunakan untuk mengatasi secara cepat atau tindakan pertama apabila terjadi kecelakaan kecil yang terjadi di laboratorium. Kemudian yang tidak boleh lupa bahwa di laboratorium itu harus tersedia alat pemadam kebakaran yang di dalamnya berisi misalnya gas karbon dioksida atau yang dalam bentuk busa. Kalau tidak, kita siapkan pasir yang dimasukkan ke dalam kotak, dan juga bila perlu ini disiapkan berupa mantel-mantel atau karung-karung yang sudah dibasahi supaya bila terjadi api maka akan segera kita atasi dengan cepat. Anak-anak yang Bapak sayangi, ini ada 2 video. Yang pertama video ini pengenalan tentang laboratorium dan bagaimana keselamatan kerja di dalam laboratorium. Ini nanti silakan anak-anak saksikan. Nanti bahan ini juga Bapak akan kirim melalui classroom di masing-masing kelasnya. Kemudian video berikutnya yaitu pengenalan beberapa alat kimia yang berada di laboratorium serta fungsinya. Dan video ini juga nantinya silakan anak-anak saksikan ketika bahan ini Bapak kirimkan di classroom. Karena keterbatasan waktu, maka video ini tidak bisa kita putarkan di media ini. Anak-anak berikutnya, ini hanya sebagai tugas. Di botol-botol atau di wadah-wadah zat kimia itu biasanya terdapat logo-logo atau simbol-simbol seperti yang anak-anak saksikan di layar ini. Ada 9 ya, ada 10 di sini. Silakan anak-anak browsing di internet atau dicari sumber-sumber lain. Silakan anak-anak cari tahu apa maksudnya logo-logo yang tergambar di masing-masing yang anak-anak saksikan di layar ini. Oke, silakan mencoba. Berikutnya selamat belajar dan terima kasih atas segala perhatiannya. Tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.